Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau kita membaca berita-berita itu seringkali ada peristiwa yang semua pihak merasa benar ya. Utamanya dengan kaitan kasus jenazah yang divonis COVID oleh rumah sakit sehingga harus dimakamkan dengan cara pemakaman COVID. Kadang-kadang keluarganya tidak terima. Saya tidak mau bicara siapa yang salah. Karena begini, tentu saja rumah sakit itu instansi resmi di mana tindakannya itu pasti berbasis aturan yang jelas. Masyarakat yang tidak terima dengan hal itu mungkin juga punya argumentasi. Saya hanya akan menyampaikan satu pandangan fikih. Sebetulnya bagaimana kita memandang ini? Yang pertama, di dalam fikih itu orang yang hidup itu lebih diutamakan daripada yang mati. Itu sudah populer sekali. Hakul hayyi muqaddamun ala hakil mayyiti. Kira-kira seperti itu bahasanya. Anda bisa baca di kitab-kitab fikih seperti apapun ya seperti itu. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang berkaitan dengan menghormati jenazah, memperlakukan jenazah dengan terhormat, tetapi efeknya membahayakan yang hidup. Itu tidak boleh seperti itu. Artinya misalnya bertentangan antara melaksanakan sesuatu yang atas nama menghormati mayat, tetapi efeknya mengancam yang masih hidup, itu tidak boleh. Tidak boleh, itu jelas itu. Tidak perlu berdebat soal itu. Nah, misalnya ada jenazah, ini sudah agak masuk ke kasusnya ya. Ada jenazah, hasil swabnya belum keluar, positif atau tidak. Tetapi ketika dia masuk rumah sakit, terus didiagnosa, terus ada pengobatan, rumah sakit memutuskan bahwa orang ini ada indikasi atau bahasanya itu probable gitu. Ada kemungkinan orang ini COVID. Maka berdasarkan keputusan Kemenkes itu dianggap COVID gitu ya. Sementara keluarganya tapi kan belum ada buktinya. Ini kan polemiknya di situ. Nah, apakah benar bahwasanya orang yang belum ada bukti COVID, belum ada bukti COVID maksudnya belum keluar hasil swabnya. Kenapa hasil swab ini adalah bukti yang bisa kita terima bersama. Belum keluar hasil swabnya tapi sudah diputuskan akan dimakamkan dengan secara COVID. Lalu keluarganya tidak terima. Apakah benar keputusan rumah sakit? Secara fikih sekali lagi, ikhtiyat atau berhati-hati itu harus. Logikanya begini. Misalnya si jenazah ini rumah sakitnya keliru. Artinya dia tidak COVID sebetulnya, tetapi dimakamkan secara COVID. Itu satu kesalahan. Tapi jauh lebih baik salah seperti itu daripada sebaliknya. Dinyatakan tidak COVID, ternyata COVID. Nah, terancam keluarganya. Satu jenazah yang karena mungkin keluarganya ngotot, akhirnya dokternya menyerah, ya sudahlah. Walaupun kami khawatir itu COVID, tapi karena dituntut ya sudah biarkan. Dibawa pulang. Kalau ternyata dia betulan COVID. Ini kan yadurru atau mengancam. Jadi yang namanya ancaman itu berbasis kekhawatiran itu sudah dianggap ada. Ini cara berpikir yang benar. Bukankah orang bersedia payung itu sebelum ada hujan? Iya toh. Jadi ketika mendung, ada tanda-tanda akan hujan, tidak menunggu ada kepastian hujan turun, kita sudah sedia payung. Ini berpikir yang benar. Ketika ada indikasi ini swab, walaupun belum keluar bukti akuratnya, karena swab bisa 2 hari 3 hari, jenazah keburu bau, harus dikuburkan, maka pilih jalan yang hati-hati. Toh misalnya kita tidak sempurna melaksanakan penghormatan kepada jenazah itu, sebagaimana kalau dia dimakamkan di rumah, digotong pelan-pelan, dikafani dengan baik, dibersihkan dengan sempurna. Toh itu adalah menghormati mayat, memang harus. Tetapi itu ditinggalkan untuk menyelamatkan yang hidup. Kembali kepada kaidah yang tadi.
saking ekstrimnya ini mungkin banyak yang kaget ya. Saking ekstrimnya bahwasanya yang hidup lebih dikedepankan daripada yang mati. Seandainya ada orang, ini saya tidak omong kosong ya, Anda bisa baca, saya cuma malas saja sebut Arab-Arabnya itu ya, kelaparan, tidak ada yang lagi bisa dimakan oleh orang itu kecuali bangkainya orang. Ada orang kelaparan, di sebelahnya ada bangkai, jenazah ya, bukan bangkai, jenazahnya orang juga. Tidak ada lagi yang bisa dimakan selain jenazah itu, boleh dimakan. Walaupun ini ikhtilaf, tapi mazhab Syafi'i boleh. Yahillu aklul mayyiti lidorurati idza la yajidu ghairahu. Boleh memakan, bukan mayitati, bukan bangkai, mayyiti. Maksudnya ya apa ya? Jenazah gitu. Kalau tidak ada yang lain lagi. Kalau masih ada pilihan antara ada bangkai binatang sapi misalnya, terus ada bangkai anjing, terus ada jenazah orang, maka makan yang pertama. Kalau tidak ada pilihannya hanya jenazah bangkai anjing sama jenazah orang, maka makan bangkai anjingnya. Kalau nggak ada lagi kecuali bangkai orang, iya kanibal. Ya bukan kanibal sebetulnya. Kalau kanibal itu kan orang hidup dimakan, kita bunuh. Jadi jangan mengacau ya, jangan kanibal ya. Jadi kita itu berpikirnya sesuai dengan teori berpikir yang benar, bukan menurut perasaan sendiri. Oh kasihan orang meninggal kok diperlakukan begitu, kasihan. Ya bukan soal kasihan, justru lebih kasihan yang hidup, takut terimbas. Misalnya mungkin ada pemulasaraan atau perawatan jenazah itu kurang perfecto, kurang sempurna. Ya kita bisa iltimasul udhri, kita mencari alasan untuk tidak menganggap itu sebagai kesalahan. Misalnya apa? Mungkin overload, terlalu banyak jenazah yang harus diurus, sementara yang mengurus tidak bisa semua orang, hanya perawat dengan pakaian tertentu. Kalau satu orang biasa idealnya diurus 5 atau 6 orang, tetapi karena stok tenaga kurang, jenazah banyak, akhirnya dipersempit menjadi 2 atau 3 orang saja yang urus, tentu pelayanannya akan berkurang. Ini harus kita maklumi. Toh pada akhirnya kalau kita trust, kita yakin, kita percaya bahwasanya itu untuk kebaikan kita sendiri, kita akan terima. Kadang kita tidak terima itu karena ada tuhmah atau ada semacam dugaan-dugaan, ada semacam kita berpikir, saya tidak berani bilang buruk ya, berpikir atau merasa ada yang salah itu, sehingga kita protes, kita berontak. Seperti itu. Jadi marilah, jangan hal-hal yang sejatinya bisa tidak menjadi persoalan kita paksa untuk didudukkan sebagai persoalan. Hidup ini sudah terlalu banyak persoalan gitu. Persoalan sembarang kalir itu ya, persoalan macam-macam ya. Ada persoalan orang cari kerja nggak dapat, ada persoalan orang pacaran berantem terus, banyak sekali persoalan. Jadi dalam hidup itu banyak persoalan komunikasi dalam berhubungan, mungkin WA nggak dibalas, telepon nggak diangkat, atau apalah itu. Belum masalah COVID ini. Jadi mari kita coba doktrinkan diri kita bahwasanya apa-apa yang sudah diputuskan bersama-sama itu sudah yang paling benar ya. Sudah menjadi keputusan pihak rumah sakit, sudah menjadi keputusan pihak yang berwenang, dia ada basis hukumnya. Ya, kita anggap itu sudah jalan terbaik. Kenapa? Karena sekali lagi, salah memvonis seseorang COVID ternyata tidak COVID jauh lebih baik daripada salah memvonis seseorang tidak COVID ternyata COVID. Sama dengan dalam asas peradilan, lebih baik kamu salah memvonis 1000 orang sebagai orang yang tidak bersalah, padahal dia bersalah, daripada kamu memvonis 1 orang sebagai orang yang bersalah, padahal tidak bersalah. Kenapa? Karena vonis yang pertama tidak mengandung bahaya apa-apa. Tapi vonis yang kedua, kamu mendolimi orang gitu. Jadi aspek bersikapnya atau asas bersikapnya itu adalah efeknya. Kira-kira seperti itu ya. Semoga semua dilancarkan urusannya. Corona jangan dilancarkan, segera dihentikan, amin. Yang susah nyari duit semoga cepat
ada jalan kemudahan, yang bermasalah dengan urusan asmaranya juga semoga cepat ada pertemuan atau ada apalah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.